Bandar besar memasok narkoba ke kelompok jaringan Zulkifli itu bernama Casanova. Casanova diketahui sebagai bos kartel narkotika yang memiliki 4 jaringan pengedar di wilayah Indonesia. Salah satu jaringan Casanova bernama Hendriawan alias Rian. Zulkifli, vokalis band Zivilia, yang ditangkap polisi adalah bagian dari kaki tangannya Rian. Penyanyi yang populer dengan lagu Aisy Teru itu ditangkap di apartemen Gading Riverview saat baru pulang mengantar ekstasi dan sabu-sabu. Khusus jaringannya, Rian saja. Rata-rata dalam sebulan mereka bisa 3 kali mendistribusikan 10 kg sabu serta 20.000 butir ekstasi di wilayah Indonesia. Upah yang diberikan oleh Casanova juga terbilang sangatlah besar. Sekali pengantaran Rian akan menerima pembayaran paling kecil 30 juta dan paling besar 350 juta. Siapa sosok Casanova yang sebenarnya? Bagaimana cara ia mengkoordinir anak buahnya? Bagaimana pola Casanova mengedarkan narkoba di Indonesia? Jumpa kembali di channel 1000 Perkara. Langsung kita bahas saja. Casanova dikenal sebagai bandar narkoba yang cerdas dan misterius. Bayangkan saja, semua anggota jaringannya tidak ada satupun yang pernah bertemu langsung dengan Casanova. Kemudian yang lebih jeniusnya lagi, Casanova mengatur agar sesama anggota jaringannya tidak saling kenal antara yang satu dengan lainnya. Casanova terhubung dengan anak buahnya hanya menggunakan aplikasi BlackBerry Messenger. Polisi menduga Casanova adalah bagian dari jaringan narkoba The Golden Triangle atau segitiga emas yang menargetkan Indonesia sebagai pasar terbesarnya. Terungkapnya sosok Casanova berawal dari ditangkapnya 2 anggota jaringannya Casanova, yaitu jaringannya Rian dan jaringannya Maulana. Senin 18 Februari 2019, salah satu ketua jaringan dari Casanova bernama Maulana yang saat itu sedang berada di Banjarmasin mendapat pesan dari Casanova, besok pagi kamu berangkat ke Palembang, sampai Palembang tunggu instruksi selanjutnya. Keesokan paginya, di tanggal 19 Februari, Maulana berangkat ke Palembang bersama anak buahnya bernama Ricky. Dan pada jam 12 siang, mereka memberitahukan kepada Casanova kalau mereka sudah sampai di Palembang. Namun saat itu Casanova tidak memberikan tanggapan. Sambil menunggu instruksi dari Casanova, Maulana dan Ricky check-in di Hotel Santika Palembang. Pada jam 8 malam, ada pesan masuk dari Casanova. Naik Grab ke KFC Simpang Bandara Palembang, kabari kalau sudah sampai. Dan mereka pun mengikuti instruksi dari Casanova tersebut. Setelah sampai di KFC Simpang Bandara Palembang, mereka menginfokannya kepada Casanova. Tak lama kemudian instruksi datang lagi dari Casanova. Ambil mobil Panther di parkiran, kuncinya di mobil. Dan setelah dicek, memang benar ada sebuah mobil Panther persis di sudut tempat parkiran mobil KFC. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, di dalamnya sudah ada 2 buah tas ransel berwarna hitam dan abu-abu. Di perjalanan kembali ke hotel, Casanova kembali memerintahkan mereka untuk membeli timbangan digital terlebih dahulu. Dan atas perintah itu mereka singgah di Palembang Square untuk membeli timbangan. Selanjutnya, mereka kembali ke Hotel Santika dan setelah sampai mereka langsung menurunkan 2 tas ransel dan membawanya ke kamar. Setelah sampai ke kamar, Maulana mengirim pesan ke Casanova kalau mereka sudah sampai di kamar. Kemudian Casanova membalas pesan, buka tasnya. Foto isi barang yang ada di dalam tas, jangan lupa ditimbang. Setelah tas dibuka, di dalamnya ada 30 bungkus sabu yang masing-masing beratnya 1 kg dan 10 bungkus ekstasi yang beratnya 10 kg. Setelah itu Maulana menjajarkan bungkusan itu dan kemudian mengambil memotret dengan HP-nya dan mengirimkannya kepada Casanova. Setelah menerima informasi detail, sabu-sabu dan ekstasi beserta fotonya, Casanova membalas, "Oke, kalian istirahat dulu." Keesokannya di hari Rabu 20 Februari 2019, sekitar jam 5 sore, masuk pesan dari Casanova. Siapkan 11 kg sabu, malam ini kalian bawa ke Hotel Sentosa Lampung naik kereta. Setelah menyiapkan 11 kg sabu dengan kereta api, Maulana dan Ricky membawa ke Lampung. Setelah sampai di Lampung, mereka booking kamar di Hotel Sentosa dan masuk ke kamar. Tak lama kemudian pesan masuk dari Casanova, barangnya taruh di kolong tempat tidur. Sekarang kalian balik ke Palembang. Pintu kamar cukup diganjal, jangan dikunci. Setelah mengikuti arahan Casanova, Maulana dan Ricky kembali ke Hotel Santika Palembang.
Saat di perjalanan ada pesan masuk dari Casanova. Mobil Panther besok pagi langsung dijual. Kalau sudah dijual langsung balik ke Lampung. Dan keesokan harinya, Maulana dan Ricky membawa mobil Panther itu ke sebuah showroom di kota Palembang. Mereka menjualnya dengan harga 20 juta. Setelah menjual mobil, mereka berangkat ke Lampung dengan membawa sabu sebanyak 19 kg dan ekstasi 10 kg. Pada tanggal 23 Februari 2019, mereka sudah tiba di kota Bandar Lampung dan menginap di Swiss Bell Hotel. Mereka menginfokan posisi mereka kepada Casanova. Selanjutnya, Casanova mengatakan, siapkan 9 kg sabu, taruh di kamar 321 Hotel Arnes. Langsung balik, pintu diganjal, jangan dikunci. Dan mereka pun mengikuti arahan Casanova. Sesampainya di hotel kamar, Hotel Arnes, mereka menaruh 9 kg sabu di kolong tempat tidur dan setelahnya mereka langsung kembali ke Swiss Bell Hotel. Di hari Minggu 24 Februari 2019, masuk pesan dari Casanova, siapkan 8 kg sabu dan 4,5 kg ekstasi, bawa ke kamar 321 Hotel Grand Praba. Setelah Maulana dan Ricky sampai di Hotel Grand Praba, Casanova memberikan instruksi lagi. Simpan barangnya di kolong tempat tidur, langsung pulang, pintu diganjal, jangan dikunci. Setelah itu, Maulana dan Ricky pun kembali ke Hotel Swiss Bell. Di tangan mereka masih ada sisa 2 kg sabu dan 5,5 kg ekstasi. Setelah sampai di Swiss Bell Hotel, masuk lagi pesan dari Casanova. Pesan travel, berangkat ke Jakarta, bawa semua sisa barangnya. Selanjutnya, dengan menggunakan mobil travel, Maulana dan Ricky berangkat ke Jakarta dengan membawa 2 kg sabu dan 5,5 kg ekstasi. Dan di perjalanan ke Jakarta, Casanova mengirim pesan lagi. Sampai Jakarta, kalian langsung pesan kamar di Hotel Pop Kelapa Gading. Dan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari, Maulana dan Ricky sudah berada di salah satu kamar di Pop Hotel Kelapa Gading. Di tempat yang lain, masih di tanggal 25 Februari, sekitar jam 4 sore, Rian yang baru pulang mengambil narkoba di Veve Hotel Pasar Baru, tiba-tiba mendapat pesan dari Casanova. Cari hotel di sekitar Kelapa Gading, terserah hotel apa saja, yang penting bukan Pop Hotel. Pada akhirnya, dengan menggunakan aplikasi tiket.com, Rian membooking kamar di Hotel Etan Kelapa Gading. Setelah itu pada jam 6 sore, Rian bersama 2 orang anak buahnya yang bernama Harun dan Devi sudah tiba di Hotel Etan. Mereka langsung masuk ke kamar. Setelah menginfokan Casanova kalau mereka sudah berada di kamar, Casanova langsung memberi arahan Rian. Sekarang kamu pergi ke Hotel Pop. Di sana ada pria berbaju hitam putih membawa koper merah. Ikuti dia. Benar saja, sesampainya di lobi Pop Hotel Kelapa Gading, Rian melihat seorang pria berbaju hitam sambil mendorong koper berwarna merah. Orang itu tak lain adalah Maulana yang sudah Casanova perintahkan mengantarkan paket narkoba ke Hotel Etan. Saat Maulana berangkat dari Pop Hotel menuju Hotel Etan, diam-diam Rian terus mengikutinya dari belakang. Setelah Maulana tiba di lobi Hotel Etan, Rian langsung menginfokan kepada Harun dan Devi untuk menjemputnya dan setelahnya dibawa ke kamar. Setelah Maulana menyerahkan koper merah berisi 2 kg sabu dan 5,5 kg ekstasi, Maulana langsung kembali ke Pop Hotel. Setelah sampai di Pop Hotel, Maulana mendapat arahan dari Casanova. Kalian pindah ke Hotel Haris Kelapa Gading. Langsung masuk kamar nomor 321. Dalam brankas kamar ada uang jasa kamu. Dan benar saja, setelah sampai di Hotel Haris, Maulana membuka brankas yang ada di kamar dan menemukan uang sebanyak 307 juta rupiah. Kembali ke Rian, Harun dan Devi yang sudah membawa pulang koper merah berisi narkoba ke apartemen milik Rian. Setelah mengambil foto dan mengirimkannya kepada Casanova, kemudian Casanova membalas, "Oke, timbang dan bungkus menjadi bagian yang lebih kecil." Pada saat sedang melakukan penimbangan itulah, tiba-tiba Rian menerima pesan WhatsApp dari Zul. "Apakah ada kerjaan?" "Oh, ada banyak nih," jawab Rian. Kemudian Zul membalas, "Oke, OTW." Setelahnya sekitar jam 11 malam, Zul datang ke apartemen untuk bergabung bersama Rian, Harun, dan Devi. Keesokannya, di hari Selasa 26 Februari pada jam 2 siang, atas perintah Casanova, mereka mengantar semua narkoba itu ke salah satu kamar di Hotel Wisata Mandiri, Jakarta Pusat.
Setelah selesai mengantar sabu dan ekstasi, Rian menginfokannya kepada Casanova dan kemudian Casanova memberikan pesan, pergi Big Hotel kamar 321, uang jasa kamu ada di kamar. Setelah mengikuti arahan Casanova, Rian menemukan uang di kamar Big Hotel sebanyak 150 juta rupiah sebagai imbalan atas jasanya mengirim paket narkoba. Dikarenakan Devi mau pulang ke Semarang, maka Rian memberikan uang 19 juta kepada Devi. Setelah mendapat uang dari Casanova, mereka kembali ke apartemen, kecuali Devi yang langsung berangkat ke Semarang. 2 hari kemudian, di tanggal 28 Februari di jam 4 sore, Rian mendapat pesan dari Casanova. Pergi ke Hotel Amaris Mangga Besar untuk jemput barang, pesan 1 kamar di sana. Atas perintah itu, pada jam 8 malam, Rian bersama Harun dan Zul sudah berada di salah satu kamar di Hotel Amaris Mangga Besar. Selang 1 jam kemudian, tiba-tiba ada orang yang datang ke kamar mereka membawa 1 buah koper, yang mana setelah koper itu dibawa pulang ke apartemen dan dibuka isinya adalah 2 bungkus ekstasi seberat 1,5 kg dan 10 bungkus sabu-sabu seberat 1 kg. Keesokan harinya, pada jam 1 siang masuk pesan dari Casanova, antarkan semua barang itu ke Hotel Kabin Jakarta Timur. Dan setelah itu, Rian dan Zul pun pergi ke Hotel Kabin, sedangkan Harun menunggu mereka di apartemen. Di Hotel Kabin, Rian dan Zul menyerahkan sabu dan ekstasi itu kepada Mr. X yang sudah menunggu mereka. Sepulang mengantarkan barang di Hotel Kabin, Rian dan Zul pun pulang ke apartemen. Yang tanpa mereka sadari, di depan pintu kamar apartemennya Rian, mereka sudah ditunggu oleh polisi, yang mana sebelumnya polisi sudah terlebih dulu menangkap Harun, Devi, Maulana, dan Ricky. Saat sampai di depan pintu kamar apartemennya, Rian berusaha mengelabui polisi. Saat polisi menanyakan, kamu mau kemana? Rian menjawab, mau ke ujung, kamar saya di ujung sana. Polisi yang tidak percaya langsung mengatakan, mana kunci kamar kamu? Dan setelah polisi menerima kunci kamar dari Rian, polisi langsung membuka kamar apartemen milik Rian. Dari situ, Rian sudah tidak bisa berkutik lagi, karena sebelumnya polisi sudah menangkap Harun di kamar itu. Rian dan Zul pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah mereka lakukan. Namun, di manakah Casanova? Polisi masih terus berupaya mengejar Casanova. Kita doakan semoga sosok Casanova yang misterius bisa cepat terungkap dan tertangkap. Dari pengakuan Rian maupun Maulana, di persidangan mereka kenal dengan Casanova pada tahun 2018 melalui aplikasi pencarian teman. Dan di persidangan juga diketahui kalau awal perkenalan Rian dan Zul Zifilia adalah saat Rian menggunakan jasa Zul untuk membuat lagu, yang mana kemudian Zul diajak oleh Rian untuk masuk ke dalam jaringannya Casanova. Setelah melalui tahap-tahap persidangan, pada akhirnya hakim menjatuhkan putusan kepada mereka semua dengan lama pemidanaan yang berbeda-beda. Rian dan Maulana dihukum penjara seumur hidup. Ricky dan Harun dihukum 20 tahun penjara. Zul dihukum 18 tahun penjara. Sedangkan Devi dihukum 17 tahun penjara. Nah, gimana nih pendapat teman-teman tentang kasus ini? Siapakah sih Casanova yang sebenarnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih.